Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima bacaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Sutoyo hari ini, Rabu 9 April 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Dalam masa batak tuba, tung nahudo roham didengkan di bahasana nagudangi di pangajona nang dilabas ni rohana tang di botoho habasau ni dibata naing madugi hoko tuhamu bau ni roha. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats renungan hari ini berisi tentang surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus sedang menegur orang-orang yang suka menghakimi orang lain, padahal mereka sendiri juga berbuat dosa. Ia ingin menunjukkan bahwa semua orang memerlukan kasih karunia Allah. Allah itu sabar dan murah hati, bukan supaya orang terus berbuat dosa, tetapi supaya bertobat. Tidak jarang kita juga menemukan diri kita berada dalam zona nyaman rohani, yaitu tempat di mana kita merasa aman karena belum menerima konsekuensi langsung dari kesalahan kita. Kita tahu dan sadar kita telah jatuh dalam dosa. Tetapi karena tidak ada teguran keras atau hukuman segera dari Tuhan, kita cenderung menunda pertobatan. Paulus mengingatkan kita agar menggunakan kesempatan yang diberikan melalui kemurahan dan kesabaran Tuhan untuk mengakui kesalahan dan mencari pembaruan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keselamatan bukanlah hasil dari usaha manusia semata, tetapi merupakan respon terhadap inisiatif Tuhan yang penuh kasih. Kemurahan Tuhan merujuk pada kebaikannya yang melimpah, memberikan berkat dan kesempatan kepada manusia, meskipun tidak layak menerimanya. Kesabarannya terlihat dalam penundaan hukuman atas dosa, memberikan waktu bagi manusia untuk berbalik dari jalan yang salah. Kelapangan hatinya menunjukkan toleransi dan pengampunan yang besar, meskipun manusia seringkali gagal dan jatuh dalam dosa. Namun, ada kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan kemurahan Tuhan dengan terus hidup dalam dosa. Kita menganggap bahwa kemurahan Tuhan sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan. Kita merasa bahwa tidak apa-apa untuk terus berjalan dalam arah yang salah. Disinilah letak bahayanya. Kita menjadi tumpul terhadap panggilan pertobatan karena kita telah berbiasa dengan kasih-Nya. Sikap seperti ini menunjukkan penghinaan terhadap kasih karunia Tuhan dan dapat mengundang murka-Nya pada waktu yang telah ditetapkan. Paulus memperingatkan bahwa kesabaran Tuhan tidak boleh disalahartikan sebagai toleransi terhadap dosa, tetapi sebagai kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertobatan sejati tidak lahir dari rasa ketakut semata, melainkan dari kesadaran mendalam akan kasih Tuhan yang besar. Ketika kita benar-benar memahami bahwa setiap hari yang Tuhan berikan dan setiap napas yang kita hirup adalah hasil dari kemurahan-Nya, maka hati kita seharusnya luluh dan terdorong untuk kembali kepadanya. Pertobatan bukan hanya soal menangis di hadapan Tuhan, tetapi soal memilih untuk hidup berbeda karena kita menyadari siapa Dia dan betapa besar kasih-Nya. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan bagi siapapun, tetapi menghendaki agar semua orang kembali kepadanya. Karena itu, mari kita renungkan dengan sungguh. Sudahkah kita menghargai kemurahan Tuhan? Apakah kita membiarkan kebaikan-Nya menuntun kita kepada perubahan hidup yang sejati? Atau kita terus hidup dalam dosa dan membiarkan waktu dan kesempatan berlalu tanpa perubahan? Jangan tunggu hingga kemurahan itu berubah menjadi murka. Pilihan kita akan menentukan bagaimana kita mengalami keadilan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini adalah kesempatan. Pakailah waktu dan anugerah
Jangan anggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan. Sebaliknya, biarlah hal itu membawa kita kepada pertobatan yang sejati dan hidup yang selaras dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati-Mu yang tiada habisnya dalam hidup kami. Ampunilah kami jika seringkali mengabaikan kasih karunia-Mu dan memilih jalan kami sendiri. Tolonglah kami untuk menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga kami terdorong untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah hati kami agar selalu peka terhadap suara-Mu dan setia dalam mengikuti-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Salam sehat, selamat menjalani hidup dalam kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan. Immanuel.